Oke, kita mulai ya. Udah pada ngumpul belum nih? Manusia. Banyak yang bolos kayaknya ya. Tiara udah muncul belum nih? Tiara udah muncul belum? Halo, halo. Suara saya sama gambar slide-nya kelihatan nggak di sana? Oke, saya mulai ya. Jadi hari ini kita akan membahas maksimum dan minimum fungsi dua peubah. Nah, coba kita mulai dengan definisi maksimum minimum dulu. Oke. Nah, definisinya sambil lihat gambar supaya gampang. Coba perhatikan grafik permukaan fungsi dua peubah ini. Ini kursornya kelihatan juga ya yang gambar tangan. Nah, kelihatan nggak yang saya tunjuk? Kelihatan. Oh, oke. Ya, ya. Nanti selama menjelaskan kalau ada yang mau ditanya langsung dipotong aja ya. Jangan nunggu selesai. Langsung interrupt. Oke. Pengertian titik maksimum dan minimum dulu. F dikatakan mencapai maksimum di titik P0 ini bila nilai fungsinya di P0 itu lebih besar atau sama dengan nilai fungsi di titik yang lain. Jadi ini P ini semua titik di DF. Nah, khusus di P0 nilai fungsinya paling tinggi gitu ya. Ya gampang lah pengertian maksimum itu. Minimum sama aja. Jadi yang nilai setnya paling rendah ya di sini. Nih. Oke, jadi kalau P0-nya adalah titik di domainnya, maka nilai di P0 dia paling kecil dibanding yang lain. Boleh ada yang sama ya, karena minimum bisa terjadi di beberapa tempat. Jadi kalau setnya ini disebut nilai minimumnya, kalau ini X0, Y0-nya disebut titik minim tempat terjadinya minimum. Apa kakok. Nah, kemudian ada pengertian maksimum dan minimum lokal. Maksimum lokal itu, coba kita baca aja, dikatakan mencapai maksimum lokal di P0 bila nilai fungsi di P0 lebih besar dari nilai fungsi di tempat lainnya untuk semua titik P di sekitar P0 aja. Jadi kalau P0-nya di dekat sini, kita hanya melihat area yang dekat situ aja. Nah, ini di sini ada maksimum lokal. Yang ini minimum lokal. Ya. Kalau dilihat keseluruhan minimumnya yang ini, tapi ini termasuk minimum lokal. Karena kalau dilihat di area sini aja, dia yang paling kecil. Nah, gambarannya itu kayak misalkan tingkat gubernur dengan tingkat kecamatan gitu ya. Jadi gubernur mungkin di Jawa Barat yang paling tinggi. Tapi kalau dilihat lokal-lokal di kecamatan-kecamatan, ya camatnya yang paling tinggi, itu yang lokalnya. Coba saya mau kasih ini dulu supaya lebih paham. Kalau saya punya fungsi set sama dengan f x y, misalnya konstan, tingginya selalu 4 setnya. Titik maksimum di berapa? Titik maksimumnya. XY-nya berapa gitu. Supaya dia mencapai maksimum. Halo, jawab. Salah nggak apa-apa. Berikan titik maksimumnya berapa? Bebas. Nggak ada bebas. Berapa angkanya? Misalkan di P 0,0 titik maksimum bukan? Hah? Iya. Iya sama bukan. Nah, kita lihat ke definisinya. Kalau ini sebut aja P0.
Kalau P0 titik maksimum artinya nilai di P0 harus lebih besar dari nilai di titik lain. Boleh sama dengan, di mana XY-nya ini semua anggota domain fungsi. Nah, ini kita lihat nilai P0 betul kan? Nilai di 0,0 nilainya 4. Dia selalu paling besar atau sama dengan dari yang lain. Jadi 0,0 titik maksimum. Kalau saya sebut P1 titik 3,5 titik maksimum bukan? Iya. Maksimum juga karena nilai di sini paling besar dibanding yang lainnya, paling sama gitu. Jadi titik maksimumnya yang mana kalau dikumpulkan semua? Berarti di Semua bilangan real, Pak. semua bilangan, Pak. Semua XY anggota bilangan real. nggak boleh bilangan real. Ini kan ada 2. Jadi semua XY dengan X dan Y-nya bilangan real gitu ya. Semua titik Ya, di maksud saya itu, Pak. ya maksud dengan yang ditulis di ujian nanti harus jelas. Ya, Pak, Ini kan bukan bilangan real, pasangan bilangan real gitu. Nah. Oke. Oke, Pak, siap. Titik minimumnya mana? Minimum. Sama, Pak, berarti. Sama. Jadi titik maksimum bisa banyak sekali, bisa minimum juga banyak sekali, dan titiknya kalau fungsinya konstan ya sama. Jadi titik maksimum sekaligus titik minimum. Gitu ya, supaya jangan dianggap kalau maksimum tuh harus sendirian gitu, enggak. Oke, saya lanjutkan dulu slide-nya. Oke. Nah, untuk selanjutnya titik maksimum minimum disebut titik ekstrim. Kalau maksimum minimum lokal disebut ekstrim lokal gitu ya. Jadi ekstrim ini untuk menyingkat aja, bisa maksimum, bisa minimum. Jadi nggak usah menyebut titik maksimum dan titik minimum gitu panjang, titik ekstrim. Oke. Nah, titik ekstrim tidak selalu ada. Berikan contoh. Apa contohnya? Coba kita lihat dulu fungsi satu peubah. Satu peubah aja. Fx sama dengan apa gitu. Yang nggak punya maksimum, nggak punya minimum. Contohnya apa? Fx sama dengan X. Itu? Ya. Pokoknya. Jangan sampai tak hingga nilai fungsinya. Nah, apa coba? Kalau fx sama x, kalau sampai tak hingga, minimumnya min tak hingga. Ini pengen yang fungsinya terbatas nilainya. Berhingga nilainya. Apa? Ini aja ini, x kuadrat di interval 0, x-nya 1. Gambarnya kan seperti ini. Bentar, saya gambar dulu. Di 0 kan nggak terdefinisi, betul? Kemudian gitu kan, x kuadrat. Tapi di 1 juga ini nggak terdefinisi karena 1 nggak masuk. Nah, nggak punya maksimum, nggak punya minimum. Maksimumnya bukan di 1 karena 1 nggak termasuk. Minimumnya bukan di 0 karena 0 nggak termasuk. Minimumnya di berapa? Nggak ada. Gitu ya. Nah, kalau sekarang kita perluas ke fungsi dua peubah, contohnya apa? Sekarang fungsi dua peubah yang nggak punya maksimum dan minimum. Coba. Masa nggak bisa nih? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Tulis saja sama, set sama dengan x kuadrat 0, x-nya 1. Sorry. Saya ini supaya jelas. Ini dua peubah ya. F, X, Y. Ini gambarnya apa ini? Set sama dengan X kuadrat. Gambarnya apa tuh di gambar-gambar permukaan yang apa? Yang lalu tuh.
gambar permukaan yang standar. Ada ini, gambarnya apa? Lupa. Persamaan yang hanya lupa. persamaan Lupa. yang hanya melibatkan dua variabel. Di sini y-nya nggak muncul dan bukan linear. Itu namanya apa? Silinder. Betul, ini silinder. Gambarnya coba gimana ya? Gambar dulu ini di ruang. Gambar dulu set sama x kuadrat. Jadi di bidang x set. Di bidang ini x set. Parabola x kuadrat. Gitu ya. Juga ke sana betul. Tapi x-nya hanya dibatasi 0,1. Jadi kayak yang tadi, ini 0-nya nggak termasuk, 1-nya nggak termasuk. Nah, tapi gambar silindernya bukan yang itu mah baru y sama x kuadrat di bidang x, y. Gambar seluruhnya apa? Set y-nya berapa? Y-nya bebas, tarik aja sejajar sumbu Y ke kanan. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, juga ke dalam sana, ke dalam dinding. Gitu ya. Kebayang nggak tuh gambarnya? Nah, itu. Ini ujungnya nggak masuk nih yang atas. Ini semua ujungnya nggak masuk. Karena tadi Y, X-nya nggak boleh 1. Jadi gambarnya apa? Ini silinder nggak punya maksimum, nggak punya minimum. Oke, bisa ya? Anggap aja bisa, udah dihapus. Jadi ini hanya memberi contoh bahwa nilai maksimum dan nilai minimum atau titik maksimum atau titik minimum itu tidak selalu ada. Nah, apa jaminannya? Itu jaminannya ini. Kalau daerah definisinya berupa himpunan tutup dan terbatas, maka titik maksimum dan minimum dijamin ada. Apa itu tertutup? Sementara tertutup, bayangkan aja gini ya, karena misalkan kalau cakram, itu daerah definisinya termasuk batas-batasnya ini, batasnya. Yang nggak tertutup tuh misalkan daerah seperti ini. Ini nggak termasuk, itu satu titik. Nah, ini tidak tertutup. Bisa juga persegi panjang, masuk pinggirnya. Kalau nggak tertutup, mungkin ini daerah definisinya, ini nggak masuk, ini masuk, masuk, masuk. Nah, ini nggak tertutup nih. Ya, batas-batasnya nggak nutup semua. Oke. Tadi, hapus dulu. Nah, kalau ini nggak terlalu penting buat kalian, tapi untuk jaminan gitu ya. Nah, untuk mencari titik maksimum atau titik minimum, itu kita teoremanya sama dengan di fungsi satu peubah. Yaitu kumpulkan dulu semua titik kritis. Ini calon-calonnya. Belum tentu jadi maksimum atau minimum ya. Calon nih. Nah, titik kritis itu apa? Ada 3 macam dulu, kayak di kalkulus satu peubah. Itu titik stasioner. Kalau di satu peubah itu yang turunannya 0. Kalau di sini yang gradnya bernilai 0. Ya. Sorry, ini harusnya apa? F kecil ya. Ya F besar juga nggak apa-apa. Tergantung kita menamakan ini. Kalau ini dinamakan F besar ya ini F besar. Kalau ini F kecil ya F kecil. Grad F isinya apa? Grad F itu turunan parsial ke X, koma turunan parsial ke Y sebagai vektor. Jadi titik stasioner adalah titik yang turunan parsial ke X dan ke Y-nya 0. Atau titik singular. Titik yang turunannya nggak ada. Biasanya nggak dikeluarkan soal yang ini karena biasanya agak rumit ini yang singular. Atau titik batas. Itu 3 calon titik kritis. Nah,
Kita lihat contoh berikut dulu. Belum menggunakan teorema ini. Nanti soal-soal baru pakai itu. Ini ngikuti nggak atau bingung? Hah? Pak. Kalau ada yang bingung, itu ya teriak ya. Bingung gitu. Nah, tentukan titik ekstrim lokal jadi maksimum dan minimum lokal dari fungsi ini. Sorry, soalnya salah. Tentukan titik ekstrim aja. Nggak mau lokal, mau yang maksimum dan minimum. Nah, kita lihat ini. Kalau ini gampang. Karena spesial. Saya pakai ini ya, teorema ini. Sorry, udah dipakai. Saya mau mencari titik singular, nggak ada. Ini polinom. Polinom selalu bisa diturunkan. Daerah definisinya seluruh bilangan di R2. Jadi, berlaku di seluruh R2, nggak ada batas. Jadi calonnya titik stasioner doang. Nah, stasioner kita cari tadi apa? Turunan ke X dan turunan ke Y-nya harus 0. Turunan parsial ke X ini, 2X min 2. Hei. Kalau lagi nggak nanya, di mute aja sendiri. Kemudian turun ke Y-nya ini, yang ada Y-nya cuma ini. Jadi ini. Kita bikin sama dengan 0, ini 0, ini 0. Dapatnya X-nya 1, Y-nya 0. Ini titiknya. Kemudian saya hitung dulu nilai fungsinya. Ya, belakangan juga nggak apa-apa dihitung. Nah, saya mau nguji sekarang ini titik maksimum atau minimum nih, 1,0 tuh. Nah, untuk soal ini sih kebetulan gampang. Oh ya, ini tadi udah. Saya lihat ini saya kuadratkan sempurna. Jadi ini supaya bisa dikuadratkan sempurna, tambah 1. Tentunya harus kurang 1. Bentar. Bu, jangan bersuara keras-keras, Bu. Nah, ini kuadratkan sempurna ya. Kalau kita lihat ini bentuknya kuadrat. Berarti dia nggak pernah negatif. Ini nggak pernah negatif. Jadi paling kecil ini berapa nilainya? Paling kecil. Min 1. Min 1. Jadi selalu lebih besar min 1. Betul nih? Ini adalah fungsi semula ya. Fungsi semula yang saya tulis bentuknya seperti ini. Ternyata nilai fungsinya selalu besar min 1. Sedangkan tadi di titik 1,0 nilainya min 1. Berarti ini titik apa? Minimum. Minimum ya. Karena nggak ada titik lain yang lebih kecil nilainya dari ini. Karena nilainya yang lain ya paling juga sama, min 1. Oke. Itu. Tadi 1,0 dapatnya dari mana, Pak? Ini. Calon. Calonnya titik stasioner. Stasioner itu yang ini. Jadi saya hitung. Grad F isinya kan turunan ke X dan turunan ke Y. Turunan ke X-nya ini 0, turunan ke Y-nya 0. Ini dibuat 0. Dibuat 0, dapat X-nya 1. Ini dibuat 0, dapat Y-nya 0. Jadi X-nya 1, Y-nya 0. Dah, paham? Paham. Nah, oke. Jadi awalnya selalu cari calonnya dulu. Baru diuji lagi calon itu. Termasuk maksimum atau minimum gitu. Nah, ini kebetulan istimewa ngujinya gini aja, ketemu. Oke, sekarang kalau umum gimana ya? Oh ya, titik maksimumnya nggak ada. Karena dari sini apa? Kita lihat bahwa bayangkan aja kalau X-nya 0 selalu Y-nya bisa besar sekali. Ini pasti maksimumnya tak hingga. Ya. Dan di calon maksimum minimum juga nggak ada ini. Waktu kita jaring dengan 3 titik ini, tidak ada.
titik calon maksimumnya. Oke. Nah, sekarang ini ada alat untuk ngujinya. Karena apa? Kalau cara gini kan kebetulan ini fungsinya bisa dikuadratkan sempurna, bisa dihitung gini, ketahuan nilainya. Selalu besar sama dengan -1. Kalau secara fungsi umum ini nggak bisa gitu ya, karena nggak istimewa gitu. Nah, ini alat ujinya. Harus hafal waktu ujian. Saya nggak akan bahas penurunannya. Yang penasaran dengan penurunannya, lihat di buku Purcell-nya. Ada penurunannya lengkap di sana. Nggak terlalu susah. Asal udah paham itu apa, polinom Taylor orde 2 yang terakhir kemarin kita bahas. Oke. Nah, coba kita baca pelan-pelan. Misalkan fungsi dua perubah ini mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu di sekitar titik ini. Jadi ini harus titik stasioner dulu. Jadi sebenarnya langkahnya dari F ini, hitung dulu turunan parsial ke X, hitung turunan parsial ke Y, kemudian dua-duanya dibuat 0, maka kita dapat pasangan-pasangan titik stasioner. Ingat tadi titik stasioner itu yang turunan ke X-nya 0, turunan ke Y-nya 0. Jadi mungkin bisa dapat satu titik, bisa mungkin juga beberapa titik. Nah, setelah dapat titik stasioner, kita hitung turunan parsial kedua. Ini fxx, fyy, dan fxy. Fyx nggak usah, karena kalau turunan parsial keduanya kontinu, fyx sama fxy sama aja nanti. Oke, setelah itu dihitung turunan parsial keduanya, kemudian titik stasioner yang tadi udah diperoleh, jadi ini udah titik yang dihitung sebelumnya, kita masukkan ke turunan parsial keduanya, seperti ini. Nah, lalu kita evaluasi lewat ABCD ini. Kalau nanti didapat nilai D-nya besar 0, dan fxx-nya di titik stasioner tadi kecil 0, dia jadi titik maksimum lokal. Ini. Dari 4 ini nggak ada kemungkinan yang lain. Ada ya? Kalau apa coba kemungkinan yang lain? Kalau D-nya besar 0, fxx-nya kecil 0. Kalau D-nya besar 0, tapi fyy-nya yang kecil 0 misalkan. Gimana itu? Ini kemungkinan lain ya. Kemungkinan lain. Kemungkinan lain saya harus tulis. Misalkan ada yang D-nya besar 0, fxx-nya kok pakai kurung, besar 0, kan bisa dua kemungkinan. fyy-nya bisa kecil 0, bisa besar 0 gitu ya. Kok ini disatukan gini aja gitu, fyy-nya nggak dilihat. Karena nggak perlu. Kenapa? Kalau D lebih besar 0, dan fxx besar 0, fyy pasti masuk yang ini. Kenapa? Kita lihat kalau fxx D-nya positif, ini positif. Ini pasti harus positif. Karena kalau ini negatif, nanti ini jadi min. Sedangkan suku kedua selalu min. Nggak mungkin ini min menghasilkan D besar 0. Jadi otomatis kalau sorry saya kok dari tadi bilang besar itu yang B ya. Yang B yang saya bilang. Kalau D-nya besar 0, fxx-nya besar 0, pasti fyy-nya besar 0 juga.
Karena kalau ini besar 0, ini besar 0, dan ini negatif, itu nggak mungkin. Nanti seluruh ini jadi negatif. Padahal ini. Jadi kalau diamati, udah nggak ada kemungkinan lain dari 4 ini. Oke ya, ini harus hafal nih. Hafalnya gimana ngerjain Pelana soal? apa, Pak? Hah? Oh, pelana tuh Pelana seperti apa? ini. Sebentar. Yang di paraboloida, hiperboloida. Saya lihatkan ya. Kemana? Bentar. Saya harus buka buku Purcellnya dulu kalau gitu. Sebentar, di mana buku Purcellnya? Cari dulu. Bentar, cari dulu. Mana? Bentar ya, harus dicari. Dia harus selesai. Nah, ini ketemu. Kelihatan nggak? Nggak. Nah, sekarang kelihatan. Titik pelana tuh ini persamaan ini paraboloida, hiperboloida kalau di permukaan standar. Bentar. Titik pelana tuh titik ini nih yang di tengah. Kenapa? Karena dia bukan maksimum ya. Ini kalau dilihat dari sini, dia kan minimum nih. Kalau dilihat dari parabola yang ini, dia paling rendah. Tapi kalau dilihat dari yang potongan ke bawah sini, dia maksimum. Sebenarnya ini bukan maksimum, bukan minimum, karena di sekitarnya ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Nah, yang gini namanya titik pelana. Gitu ya, atau saddle point. Ya, diterjemahkan dari pelana kuda karena kurvanya mirip tempat kita bertengger di sini gitu ya. Oke, bisa ya? Yang seperti itu titik pelana. Oke, kita lihat ini. Udah latihannya alatnya ini. Kita lihat latihannya. Tentukah Tanya. ya. Pak, yang F2X itu maksudnya apa, Pak? Saya lupa. Turun dulu ke X. Kemudian hasilnya turunin lagi ke Y. Nanti di soal ini juga pasti saya pakai. Ya, coba kita lihat. Balik lagi ke Word. Mana Word-nya? Ini kita hapus dulu. Push. Nah, ini soalnya udah saya salin. Cuma kalau di soalnya ini pakai A dan B, nanti susahlah hasilnya ada A dan B-nya. Saya ganti A dan B-nya dengan angka. Di ujian sih jangan diganti-ganti kalian ya kalau soal. Nah, ini 4 dan 9. Tentukan semua titik ekstrim lokal atau titik pelana dari set. Nah, jadi langkahnya harus menghitung dulu turunan parsial ke X. Untuk nyari titik stasioner nih. Sama dengan apa? Turun ke X jadi 2X dibagi 4 tinggal setengah X. Turunan ke Y sama dengan 2Y per 9. 2 per 9 Y gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi teoremanya. Harus mencari titik stasioner. Jadi ini hanya bisa dipakai nguji titik stasioner aja. Kalau ada titik batas atau titik singular, ini nggak bisa dipakai. Hanya untuk titik-titik stasioner aja. Untungnya di sini titik batas nggak ada karena berlaku di semua XY bilangan anggota R2. Kemudian titik singular nggak ada karena ini polinom dua peubah selalu punya turunan. Jadi kita nggak usah nguji titik singular dan titik batas. Nah, mencari titik stasionernya berarti saya harus bikin ini sama dengan 0.
diperoleh X-nya 0. Hati-hati, jangan di ujian nulis gini ya, sama 0 gitu. Itu dipotong nilainya. Karena kan tergantung X-nya. Dia nggak selalu 0 nilainya. Kalau X-nya 1 ya min setengah, X-nya 10 ya min 5. Tapi kita mau mencari yang supaya 0. Ekivalen dipenuhi oleh X sama 0. Kemudian juga saya nyari supaya dia 0. Nulis ini. Ini sama aja dengan kalau dihitung Y-nya 0. Jadi saya dapat titik stasioner 0,0. Sebutlah titik P itu supaya gampang ya. Nah, selanjutnya ngapain? Kita uji ke sini. Untuk ngitung D, saya harus ngitung fxx, fyy, fxy. Hitunglah. Kalau di sini set ya, set xx artinya turun ke x, turunin lagi ke x. Ini mah 0 diturunin ke x ya 0 gitu. Set xy. Bukannya yang min setengah x Pak, zx-nya. Oh ya benar. Bodoh saya. Min setengah ya. Pintar. Iya. Set y dulu lah. Turun y lagi. 2/9. Set turun ke x, kemudian ke y. Turun ke x ini, turun ke y 0 katanya. Mau ngitung, oh ya sorry bentar. Ini kalian kalau lupa ngitungnya fyx juga boleh karena akan sama aja. Kalau turunan keduanya continue dia akan sama. Coba aja kalau di sini saya hitung ini sebenarnya nggak perlu. Fyx hasilnya akan sama aja. Turun ke y, turun ke x 0 juga. Jadi kalau ada x atau y-nya pun ini akan samaan. Jadi rumusnya kalau lupa set xy atau set yx. Dua-duanya boleh, yang mana aja. Oke, selanjutnya saya harus hitung xxx di titik stasioner. Karena ini udah konstanta, nggak dipengaruhi titiknya. Berapapun xy-nya ya tetap min setengah. Turunan y-nya di titik P. Karena udah konstanta ya selalu ini. Ini juga udah konstanta. Oh ya, kalau ada yang bingung, ini apa bedanya yang atas dengan yang bawah nulisnya? Ini sebenarnya turunan di titik XY sembarang gitu ya. Di titik P gimana? Ya 0 juga karena udah konstan. Nah, kemudian dari sini saya hitung D-nya. Fxx di titik P kali Fyy di titik P dikurangi Fxy kuadrat di titik P. Nah, sama dengan min setengah kali 2/9 kurangi 0 kuadrat sama dengan min 1/9. Selanjutnya, periksa ke tabel ini. D-nya minus. Nah, yang ini nih. Jadi titik pelana. Gitu ya. Karena D kecil 0, maka titik stasionernya tadi mana? P 0,0 itu titik pelana. Paham? Paham ya? Oke, soal nomor 2. Tentukan titik pada ini yang jaraknya paling dekat ke titik asal. Jaraknya paling dekat. Ya saya harus ngitung jaraknya dulu gitu kan. Nanti dicari yang minimumnya. Oke, kita tulis dulu soalnya. Ini udah saya hapus aja. Gimana ngehapusnya? Aduh, harus pakai penghapus gini. Pus gitu ya. Pus. Aduh, banyak.
Ada cara cepat nggak ya? Soalnya di bawahnya ada tulisan lagi, kalau saya Ctrl A, kemudian di del, nanti yang bawah yang udah disiapin hilang. Ya udah pakai cara gini aja. Olahraga tangan sekalian. Halo, suaranya masih kedengaran nggak? Dengaran, Pak. Oke. Tiara hadir nggak nih si Tiara nih? Hadir, Pak. Oke, kita soal set kuadrat sama x kuadrat y tambah 4. Set kuadrat sama dengan x kuadrat y tambah 4. Cari titik di permukaan ini yang paling dekat ke 000, yang terdekat ke 0,0,0 gitu ya. Nah, coba bayangkan ini. Ini saya nggak tahu permukaannya, gambar aja sembarang lah permukaannya. Itu misalkan. Ini titik pusat. Saya harus mencari titik di sini yang jaraknya paling dekat ke sini. Gitu ya. Titiknya di mana ini? Saya sebut aja titik Q itu. Nah, kita mau mencari koordinat Q. Karena belum tahu, saya misalkan aja Q-nya titik A, B, C. Jangan. Nanti fungsi dalam ABC bingung. Titiknya misalkan X, Y, Z gitu ya. Nah, kita hitung jaraknya. Tentunya masih memuat X, Y, Z. Ini kita cari. Jadi, misalkan Q titik di permukaan tersebut. Ini permukaan yang ini ya, Z ini. Maka jaraknya saya sebut D sama dengan akar dari X min 0 kuadrat, Y min 0 kuadrat, Z min 0 kuadrat. Nggak usah min 0, nggak usah ditulis. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ya. Karena ini dikurang 0 ya, nggak usah ditulis lah 0-nya. Ini mah fungsi 3 peubah ya. X, Y, Z-nya kan bisa berubah-ubah di permukaan ini. Kita nggak punya alat nguji untuk 3 peubah saat ini. Harus diubah ke dalam 2 peubah. Gimana caranya? Supaya jadi 2 peubah gimana? Substitusi Z kuadrat pakai X kuadrat Y. Ini kan titiknya pada permukaan tadi. Jadi harus memenuhi hubungan ini. Jadi saya bisa ganti setnya dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah X kuadrat Y ditambah 4 gitu. Nah, jadi kita akan mencari berapa X dan Y, setnya nanti aja belakangan karena udah 2 peubah ini. X dan Y supaya ini minimum. Karena maunya yang terdekat. Nah, kita kalau bekerja dengan akar susah, kita bentuk aja yang tanpa akarnya. Jadi saya buat ini. Fxy sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah X kuadrat Y tambah 4. Nah, kalau sebuah bentuk akar dengan bentuk tanpa akar, itu titik ekstrimnya akan sama aja. Ya, nilai XY-nya sama. Kalau nilai fungsinya tentunya beda, yang nanti setelah dapat XY-nya
si jarak ini harus diakarkan. Kalau yang bawahnya nggak perlu diakar. Hah? Kenapa? Kok tiba-tiba keluar akar? Loh, kan ini jarak. Jarak dari Q ke 00. Itu kan jaraknya akar X-nya dikurangi jarak 2 titik di ruang. Ditambah yang ketiga set min 0 kuadrat. Ini munculnya di sini akarnya. Karena ngitung jarak. Setelah itu, karena ini 3 peubah, kita nggak punya alatnya, diganti 2 peubah. Caranya gimana? Karena titiknya di permukaan ini, harus memenuhi persamaan ini. Jadi set kuadratnya bisa diganti ini. Nah, setelah itu, sebenarnya tinggal mencari titik minimum dari D. Cuma saya nggak mau kerja dengan akar. Nanti kan harus diturunin parsial tuh. Sampai turunan parsial kedua. Jadi saya mau bekerjanya tanpa akar. Nah, ada satu hal yang perlu diketahui bahwa nilai minimum dari bentuk akar dengan tanpa akar itu akan sama aja. Jadi kalau D nanti minimumnya tercapai di X-nya 5, Y-nya 7. Yang F juga akan tercapai di 5 dan 7. Gitu ya. Jadi kita akan kerja tanpa akar. Supaya nuruninnya gampang. Ya? Pak nggak paham Pak. Nggak pahamnya yang mana? Yang barusan yang akar tidak ada akar itu gimana Pak maksudnya? Gini. Kalau saya punya yang lain ya, fungsi satu peubah ya. Fx sama dengan kan akar 2 ln X tambah Y kuadrat. Gitu ya. Satu lagi, ini tanpa akar dia. Nah, ini titik maksimum sama minimumnya akan sama aja. Jadi, sebuah fungsi yang pakai akar sama nggak pakai akar, itu titik maksimum dan titik minimumnya akan diperoleh sama aja. Sorry, satu peubah ya. Saya ngambil contohnya salah. Nah, gitu. Jadi yang pakai akar dengan tidak pakai akar, titik maksimum dan titik minimumnya akan sama aja. Kalau nilai maksimum sama nilai minimumnya tentu beda. Kalau setelah didapat titik maksimumnya, kalau mau cari nilai maksimumnya ya yang ini mah pakai akar, yang ini mah nanti ngitungnya nggak usah diakarin gitu. Udah paham belum? Belum. Sudah Pak, makasih. Belum paham juga, tanya aja tuh ke si Tiara. Nah, gitu. Jadi supaya saya nggak rumit, fungsi jarak tadi saya kuadratkan menjadi tanpa akar. Sekarang saya akan cari titik minimum dari F. Kenapa minimum? Kan dari awal maunya titik minimum dari D. Kan mau terdekat. Nah, caranya kayak tadi. Hitung Fx apa? 2x ditambah 2xy. Saya cari dulu supaya 0 ya. Fx sama 0 itu ekuivalen dengan 2x ditambah 2xy sama dengan 0. Atau 2-nya saya bagi aja. Kedua ruas dengan 2. X kali 1 ditambah Y. 0, kalau mau 2-nya biarin lah, daripada bingung. Saya dapat apa ini? X-nya sama dengan 0 atau Y-nya min 1 gitu ya. Kemudian yang kedua, Fy sama dengan turun ke Y 2Y ditambah apa? X kuadrat gitu. Turun ke Y 2Y, ini turun ke Y 1 jadi X kuadrat.
Kita cari lagi yang turunan ke Y-nya 0. Saya dapat 2Y ditambah X kuadrat sama dengan 0. Ini benar nggak ya ngitungnya? Bentar. Kok asal nggak enak angkanya? Fungsinya X kuadrat. Oh ya betul ya. Benar ya, tolong kalau salah kasih tahu ngitungnya. 2Y itu. Jadi saya dapat di sini apa? Y sama dengan setengah X kuadrat ya hubungannya. Nah, mana titiknya? Kita pakai dua hal ini. Untuk X yang sama dengan 0, jadi ini harus dipenuhi. Yang atas harus dan yang bawah harus dipenuhi. Y-nya haruslah pasangan Y-nya setengah kali 0 kuadrat sama dengan 0. Jadi titiknya saya sebut aja titik P1 0,0. Ini satu lagi kalau Y-nya min 1. Y sama dengan min 1 kok nggak mungkin ya. Saya ngitung gitu. X-nya berapa? Sedangkan Y sama dengan setengah X kuadrat. Nggak mungkin min 1 ya. Tidak ada. Pak, bukannya itu min setengah X. Yang mana? Y sama dengan min setengah X kuadrat. Turunan Harusnya. parsial Y. Turunan parsial Y. Oh. Hah? Enggak, ini yang 2Y plus X kuadrat sama dengan 0. Berarti Y. Oh, ini minus ya? Iya. Oh, pantesan. Titiknya jadi nggak ada tadi. Ini Y sama dengan minus gitu. Setengah X kuadrat jadi ada dong. Jadi saya dapatkan apa? Akar X 2. kuadrat sama dengan 2. Berarti ada 2. X sama dengan plus min akar 2. Jadi titiknya adalah P2 min akar 2. X-nya, Y-nya tadi min 1. Dan P3 akar 2, berapa? Min 1 ya. Y-nya ini pasangan X-nya ada 2 tadi. Oke. Sekarang untuk jadi titik stasionernya udah diperoleh ini 1, 2, 3 titik stasionernya harus. Hah? Nah, harus kita uji dengan rumus D ini. Kita hitung ada 3 kali. Ya, biar aja, biar capek. Hitung dulu Fxx di titik XY sembarang berapa? Ini turun ke X, turun lagi ke X. 2 tambah 2Y gitu ya. FYY di titik XY sembarang dulu. Turun ke Y, ini turun ke Y lagi. 2 itu ya. Fxy turun ke X, turun ke Y sekarang. Jadi 2X, betul? Kalau nggak salah ngitung. Nah, harus diperiksa nih titik satu-satu untuk P1, D-nya sama dengan Fxx di P1, Fyy di titik P1, dikurangi Fxy di titik P1 kuadrat. Sama dengan, masukin ini, berapa? Tadi 0, 0. 0 jadi 2 kali 2, 4 dikurangi 0. Jadi 4 ya. Oke. Kemudian saya mau nguji. Coba ujinya tadi apa? Lupa. Nah, ini kita lihat D-nya dapat 0. Saya harus bandingkan sekarang Fxx-nya. Fx-nya ya.
Oh sorry, fxx-nya. Fxx di titik P1 tadi berapa? Nggak ditulis deh, lupa nih ya. Fxx di titik P1, coba ditulis dulu. P1 tuh ini, fxx-nya ini 0, jadi tadi 2 dikali FYY-nya 2 dikurangi 0 kuadrat 94. Ininya 2. Fxx-nya. Jadi ini menyimpulkan 0,0 titik apa? D-nya besar 0. Fxx-nya juga besar 0. Yang B ya, titik minimum lokal. Minimum lokal. Nah, dengan cara sama untuk titik P2, untuk titik P3, kalian periksa sendiri ya. Tinggal menghitung aja. Paham nggak? Halo, halo? Nggak ada yang jawab? Hah? Apa? Paham. Paham. Ya sudah, lanjut. Paham. Ke soal nomor 3 yang susah dan suka dikeluarin di ujian. Mirip-mirip ini. Kerjainnya juga panjang. Coba. Tentukan titik ekstrim dari fungsi ini pada daerah ini. Nah, beda dengan yang atas. Sorry. Saya belum selesai tadi. Belum selesai. Setelah nanti ini diuji, kalau dapat, ini misalkan dapat lagi minimum lagi gitu ya. Minimum lokal lagi. Yang ini misalkan dapat titik pelana gitu ya, misalkan aja. Ini belum saya hitung. Ini belum tahu. Kalau ada 2 minimum lokal, kan kita mau nyarinya yang minimum, betul? Gimana caranya? Yang lebih kecil. Nah, yang lebih kecil apanya? Nilai Z-nya masukin ke fungsi. Betul. Kita masukkan, bukan ke setnya, ke fungsi jaraknya. Ini fungsi jaraknya tadi yang udah dikuadratkan. Kita masukkan ke fungsi ini, kalau dapat 2 titik minimum, mana yang memberikan lebih kecil. Setelah itu, setelah dapat titiknya yang lebih kecil, setnya mana ini? Ini kan harus X, Y set. Misalkan dapat titiknya yang 0,0 ya, ya setnya hitung dari sini. Kenapa dari sini? Karena harus di permukaan. Gitu ya. Jadi kalau dapat lebih dari 1 titik minimum, bandingkan dulu dengan fungsi jaraknya ini. Jarak. Ya sebenarnya yang akar, tapi kita pakai yang kuadrat. Setelah dapat yang paling kecil benar-benar itu jadi minimum global. Untuk dapatin setnya, karena di permukaan, masukkan ke sini. Oke, tuh. Saya nggak bisa ngitung karena ini belum dihitung nih. Yang 2 lagi. Itu dihitung sendiri. Lalu ke ini, yang panjang nih. Susah, lumayan. Tentukan titik ekstrim dari fungsi ini, tapi ini X sama Y-nya dibatasi di sini. Coba saya bahas. Ini karena panjang, solusinya udah saya buatkan. Sebentar. Ini kemana ya? Si ini hilang. Saya butuh ini nih untuk cilukba. Ini soalnya. Ini benar. Nah. Cilukba gitu ya. Tadi apa pertanyaannya? Lupa lagi. Mana slide-nya ini? Tentukan, titik maksimum dan minimum dari fungsi ini untuk XY yang dibatasi di sini. Pasti maksimumnya ada dan minimumnya ada. Kenapa? Karena ini penjelasannya.
kita lihat bahwa S ini kalau saya bikin sama dengan menjadi gambar elips ya. Ini elips. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Itu elips yang pinggiran ini yang biru. Kemudian kalau persaksamaan gini kita uji. Yang memenuhi mana? Yang di dalam atau yang di luar? Saya ambil titik 0,0. 0,0 masukkan ke sini. Dipenuhi. Jadi S itu yang di dalam sini. Oke, itu jadi daerah definisinya dibatasi di situ. Nah, kita mau nguji mana titik maksimum dan mana titik minimumnya. Oke, saya buka sepotong-sepotong. Jadi kita harus membagi pengujiannya untuk titik di dalam S, ini yang di dalamnya, dan yang di batas. Kenapa? Karena yang bisa diuji dengan rumus D besar tadi hanya titik-titik stasioner. Titik yang punya turunan. Bukan titik batas, bukan titik singular. Jadi yang di batas ini, yang di batas elips ya, nggak bisa diuji dengan rumus D tadi. Hanya titik-titik di dalamnya aja. Ya. Jadi saya uji dulu untuk sebutlah daerah T itu adalah yang di dalam elips. Sama dengannya nggak ikut. Jadi batas elipsnya nggak diikutkan. Kembali kenapa nggak boleh? Karena titik batas alat ujinya nggak bisa pakai yang D besar tadi. Oke, jadi ini sama kayak tadi langkahnya cari titik stasionernya, kemudian diuji dengan rumus D besar. Saya hitung. Ini. Turunan ke X dari fungsinya ini 2X, turunan ke Y 2. Oh ya ini. Turunan ke Y-nya 2Y. Kemudian kita buat ini sama dengan 0 ya. Nggak ditulis nih. Ini turunannya 0. Ini juga dibuat 0. Dapat titiknya X-nya 0, Y-nya 0 ini. Titik stasionernya. Kemudian akan kita uji dengan rumus D besar tadi. Jadi cari turunan parsial keduanya. Turun ke X, turun lagi ke X 2. Turun ke Y. Turun ke X, kemudian turun ke Y. Ini turunkan ke Y 0. FYY, turun ke Y, dapat 2. Setelah itu tadi harus kita hitung nilai turunan parsial kedua di titik stasioner ini. Hitung. Ya karena ini udah konstanta, nggak pengaruh lagi gitu ya. Berapapun titik stasionernya ya hasilnya ini. Kita lihat. D-nya lebih besar. Bentar. Mana? Hilang lagi. Si Cilukba nih. Nah, kita lihat D-nya besar 0. Fxx-nya di titik P. Mana Fxx-nya tadi ini? Juga besar 0. Jadi ini titik minimum lokal. Baru titik minimum lokal ya. Pertanyaan soalnya cari titik minimum dan maksimum. Bentar. Pertanyaannya apa? Cari titik ekstrim. Jadi maksimum dan minimum ya. Bukan sekedar yang lokal. Oke. Nah. Saya lanjutkan sebentar. Jadi baru ini. Sekarang bagaimana dengan titik-titik batas di sini? Nah, ini nggak bisa diuji dengan rumus D tadi. Jadi titik batasnya saya namakan aja sebagai himpunan Q, yaitu yang pinggiran elips ini. Alat ujinya tidak ada. Kalau nggak ada ya harus kita akalin. Caranya
ini nanti dibawa ke fungsi satu peubah. Satu peubah alatnya lengkap. Mau titik batas, titik stasioner, titik singular, dia bisa diuji. Nah, cara membuat ke satu peubahnya itu lewat yang namanya parameterisasi, dibuat dalam variabel baru. Nah, variabelnya gimana memilihnya? Untung di soal ini mah udah diberikan nih. Substitusi aja katanya X-nya ini, Y-nya ini. Dari mana ini? Apa turun dari langit gitu? Nah, enggak, sebenarnya harus mencari parameter supaya memenuhi ini. Boleh aja pilih misalnya X-nya sama dengan T, nanti Y-nya sekian T, itu boleh. Cuma karena ini bentuk kuadrat-kuadrat, saya menggunakan sifat trigonometri. Kalau sin kuadrat, cos kuadrat tambah sin kuadrat, itu pasti 1. Jadi dipilih ini, X-nya cos T, Y-nya 2 sin T. Supaya kalau di kuadrat masukkan ke sini, menjadi tinggal sin kuadrat aja. Ini cos kuadrat, ini sin kuadrat, 1. Jadi parameternya ini harus sama dengan kurva ini semula. Kalau ini elips, ya ini harus hasilnya berupa elips juga. Boleh yang lain ya, boleh yang lain parameternya. Cuma yang terpikir rada mudah ya ini gitu. Ya. Dengan T-nya jalan dari 0 sampai 2pi karena persamaan elips ini elips penuh. Satu elips penuh ya ini parameter ini harus satu elips penuh. Gitu. Nah, sekarang ngapain? Fungsi semula, mana fungsi semula ini? Kita ganti dengan fungsi dalam T. X-nya tadi diganti cos T, Y-nya 2 sin T. Masukkan ke situ. Oh, tadi lupa lagi. 2 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. 2 tambah X kuadrat, ini cos T. Y-nya 2 sin T kuadratkan. Nah, sekarang ini jadi fungsi satu peubah kan? Dalam T saja. Dengan T-nya di sini. Nah, selanjutnya carilah titik maksimum dan minimum dari ini yang cuma satu peubah. Kita cari, coba. Kumpulkan fungsi satu peubah. Ini cos sama sin selalu bisa diturunkan, jadi titik singular pasti nggak ada. Titik batas ini udah ada di sini. Saya sebut T1 0, T2 2pi. Tolong kalau tersesat, nanya, potong gitu. Supaya bisa di titik itu dijelaskan. Tuh ya. Jadi langkahnya kalau saya ulangi, tadi fungsi 2 peubah. Saya nggak bisa nguji di titik batas, nggak ada alatnya, nggak boleh pakai D besar tadi. Jadi 2 peubahnya dibikin satu peubah dengan akal-akalan. Nah, caranya dengan diparameterisasi. Jadi X dan Y-nya dinyatakan dalam fungsi T. Milih T-nya sembarang, boleh pilih X-nya sama dengan T pangkat 7. Nanti Y-nya berapa gitu, pokoknya memenuhi persamaan ini. Setelah dapat X dan Y-nya, ini dimasukkan ke fungsi semula jadi ini. Dan kita sekarang mencari maksimum minimum dari fungsi ini. Oke, saya hitung titik batasnya ini. Kemudian saya cari titik stasioner, ini kita turunkan. Sebagai satu peubah biasa aja. Ini cos kuadrat T menjadi 2 cos T kali turunan cos, yaitu min sin T. Oke, ini turunannya. Sederhanakan jadi ini. Kita nyari titik stasioner, jadi titik yang turunannya 0. Diperoleh titiknya ini. Saya kasih nomor aja. Sebenarnya ini bisa juga T-nya 0 sama T-nya 2pi. Tapi nggak saya pakai di sini. Karena udah termasuk batas tadi. Ngapain diulangi lagi gitu ya. Kemudian masing-masing titik ini
yang udah diperoleh T1 sampai T5, diperiksa tanda turunannya di bilangan real kayak kalkulus 1 dulu. Diperoleh ini. Jadi ini titik, kita lihat ini plus naik, kemudian turun di sini. Ini titik maksimum lokal, ini maksimum lokal, ada 2. Ini. Kemudian yang minimum lokal, ini kita lihat 0 sampai pi per 2 dia fungsinya naik. Berarti ini minimum lokal ya. Di sebelahnya meskipun nggak ada tanda, tapi karena ini plus, jadi fungsinya dari kiri, dari 0 sampai pi per 2 tuh naik. Dia minimum lokal. Kemudian ini lagi minimum lokal. Kemudian ini turun di kanan, berarti fungsinya turun ke kanan. Ujungnya juga minimum lokal. Jadi ada 3 minimum lokalnya. Nah, setelah dapat T-nya, kita kan nggak mau T-nya, kita maunya dari awal berapa X dan Y-nya. Jadi kembalikan ke XY. Kalau T-nya pi per 2, berapa X-nya? Tadi mana X-nya ini? X-nya ini, Y-nya ini. Jadi kalau pi per 2, ya X-nya cos pi per 2, 0. Ini sin pi per 2 itu 1, jadi 0,2. Ya. Demikian juga ini T-nya sekian, masukkan X-nya sekian, Y-nya sekian, sampai yang kelima. Nah, dari situ saya udah tahu tadi ini maksimum lokalnya ada 2. Saya hitung nilainya karena saya mau tahu mana yang benar-benar maksimum. Di Q1 kalau dihitung kemana ini? Ke fungsi semula ya. Masukkan ini X dan Y-nya ke fungsi semula ini. Diperoleh nilainya 6. Yang titik kedua diperoleh 6 juga. Yang minimum lokal. Kalau dihitung titik ketiga nilainya 3, titik 4 nilainya 3. Q5 nggak saya hitung karena sama dengan Q3 dapatnya titiknya. Jadi, ini titik-titik batas, berarti yang Q1 dan Q2 titik maksimum, Q3, Q4 titik minimum. Tapi jangan dulu. Ini kan titik-titik yang di batas. Tadi kan di awal kita juga ngitung titik yang di dalamnya. Ini. Yang di dalam tadi menghasilkan ini. Yang P-nya berapa tadi itu? P-nya itu mana tadi? Loh, P-nya mana? Nah, ini P-nya 0,0. Jadi, itu juga harus diperhitungkan. Jadi, saya selain 4 titik ini, tambah tadi yang di dalamnya, titik yang di dalamnya, yang bukan batas. Jadi, dari semua ini, saya dapat titik minimumnya di 0,0. Nilainya sekian. Ini kurang jawabannya. Titik maksimumnya berada di 0,2 dan di 0,-2 dengan nilai maksimum 6. Jadi ini kita lengkapi. Titik maksimumnya adalah di 0,2 dan di 0,-2 dengan nilai maksimum 6. Begitu. Puyeng ya? Puyeng nggak? Tadi gimana Pak parameterisasinya? Parameterisasinya itu gini, kembali ke sini. Saya kan punyanya persamaan ini, yang bentuknya elips, ini batasnya tadi. Karena ini dalam X, Y, saya dalam 2 peubah nggak punya alat uji maksimum minimumnya untuk untuk yang ini, menguji maksimum minimum untuk titik batas nggak punya. Jadi fungsi tadi
Fungsi yang di atas supaya kelihatan, saya perkecil dikit. Supaya nggak usah bolak-balik. Jadi fungsi ini saya akan ubah jadi satu peubah, tapi harus memenuhi ini XY-nya. Nah, jadi dari batasnya ini diubah. Diubahnya bebas, gimana aja. Diparameterkan supaya jadi satu variabel. Boleh saya pilih X-nya misalkan 10T. X-nya 10T, dihitung dari sini Y-nya berapa. Tapi nanti kuadrat-kuadrat ada plus min. Ada dua bentuk, nggak enak. Nah, yang paling efektif di sini karena kuadrat tambah kuadrat sama dengan 1, kita pilih supaya ini jadi sin kuadrat, ini jadi cos kuadrat. Atau boleh juga, ini cos kuadrat, ini sin kuadrat. Nah, supaya jadi cos kuadrat, saya pilih X-nya ini. Y-nya supaya ini jadi sin kuadrat, pilih ini. Kan jadinya cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1. Memenuhi ini. Jadi persamaan ini nanti harus ekivalen dengan persamaan ini. Gambarnya. Gitu ya. Jadi milihnya nggak harus yang ini. Tapi ini salah satu yang menyebabkan ke bawahnya jadi mudah. Oke. Sudah? Oke, nanti kalau yang kelewat-kelewat, lihat lagi videonya. Kalau masih nggak paham, di pertemuan berikutnya boleh ditanyakan. Saya akan rekam ini. Semua ini direkam nih. Oke, kita... Di-upload ke YouTube, Pak. Iya, nanti dikasih linknya. Kayak biasa di grup WA. Di file PDF-nya nanti bertambah. Ada link yang ini. Gitu ya. Oke, kita istirahat dulu 5 menit ya. Saya mau menghentikan rekamannya dulu, nanti mulai lagi dengan yang kedua. Tapi ini tetap jalan, cuma saya diam dulu 5 menit. Oke.